Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup seringkali kita merasa bahwa masalah dan pergumulan datang silih berganti. Beratnya masalah dan beban yang dihadapi membuat kita merasa gentar, takut, bimbang, dan tidak percaya diri. Barangkali secara spontan kita langsung merasa kecil hati di hadapan besarnya masalah tersebut, seakan-akan tidak ada pilihan selain menyerah, takluk, dan kalah. Di tengah situasi yang tidak mudah tersebut, Allah bersabda melalui bacaan-bacaan liturgi esok hari bahwa selalu ada pilihan dalam hidup. Bacaan pertama mengisahkan epos Daud yang berhadapan dengan Goliat. Saya rasa kita semua sudah sangat familiar dengan epos ini. Kisah Daud berhadapan dengan Goliat menjadi cerminan diri kita yang sedang berhadapan dengan masalah. Kita bagaikan Daud yang kecil, yang anggap lemah dan tidak berdaya, berhadapan dengan masalah yang seperti Goliat, tinggi besar dan menyeramkan. Akan tetapi ada satu hal yang menarik. Daud tidak merasa gentar dan tidak takut sama sekali. Anda tahu alasannya? Ya, karena ia mengandalkan seluruh hidupnya pada tangan Tuhan dan tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertainya. Singkat cerita, atas kehendak Allah, Daud mengalahkan Goliat dan membawa kemenangan bagi Israel. Pola yang kurang lebih sama juga tampak dalam bacaan Injil. Pembacaan yang buta, sempit, dan terlek terhadap suatu hukum atau aturan, acap kali membuat kita lupa dan abai atas nilai yang sesungguhnya diperjuangkan dan konteks yang dihadapi. Demikian halnya dengan orang Farisi ketika mencoba Yesus yang hendak menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya. Demi taat pada hukum, mereka lupa bahkan abai bahwa nilai dan tujuan utamanya adalah demi keselamatan. Yesus hadir dan menyadarkan orang banyak akan hal ini, bahwa ketika berhadapan dengan suatu pergumulan, akan selalu ada pilihan yang membawa pada keselamatan. Mengenai hal ini syaratnya hanya satu, sungguh mengandalkan Tuhan serta mengikuti kehendak-Nya. Barangkali dari antara Anda semua yang spontan, ada yang berkata, "Loh, itu kan syaratnya dua dong." Tidak, sesungguhnya itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak mungkin dapat dikatakan sungguh mengandalkan Tuhan kalau tidak mengikuti kehendak-Nya. Sebaliknya, tidak mungkin kita bisa tahu dan ikut kehendak-Nya jika kita tidak sungguh percaya padanya. Di samping kedua bacaan tersebut, Santa Agnes yang kita peringati hari ini juga menjadi teladan iman yang baik. Hidupnya di dunia memang berakhir tragis. Akan tetapi, kesungguhannya dalam mengandalkan serta mengikuti kehendak Tuhanlah yang membawanya pada keselamatan abadi dan memperoleh mahkota kemartiran di usia muda. Saudara-saudari yang terkasih, secara manusiawi wajar jika kita merasa gentar dan tak percaya diri berhadapan dengan aneka persoalan hidup. Akan tetapi, iman kita pada Tuhan Yesus memanggil kita untuk melampaui hal tersebut dengan mengandalkan dan mengikuti kehendak-Nya. Mari kita mohon rahmat Tuhan dan doa Santa Agnes agar kita dimampukan untuk sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup. Hingga akhirnya kita dapat berkata, memang di hadapan pergumulan hidup saya tidak percaya diri, namun saya tetap dapat melaluinya karena saya percaya Allah senantiasa menyertai dan memampukan saya. Tuhan Yesus memberkati.